bukan hanya perkara masalah, tapi lingkungan yang mengitari sekitarnya itulah yang tertanam dalam diri kita tanpa disadari, yang muncul karena kita sudah terbiasa menghadapi itu. Dan itulah yang muncul di masa depan, maka kita bisa memprediksi nih, oh iya, ini kondisinya bagus nih, ini kondisinya jelek nih. Kalau kita hendak syuting, pengalaman Bang Hendra, wah, kalau cuacanya seperti ini, jalanan tidak macet, apapun datang on time, biasanya hasilnya bagus nih. Lalu ada suatu ketika, karena Bang Hendra sudah ribuan kali men-take video, waduh, ini jalanannya sudah macet, lalu cuacanya juga nggak bagus, orangnya dikontak berkali-kali nggak pernah diangkat. Itulah sebetulnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memorinya Bang Hendra, yang nantinya akan ketemu lagi di masa depan. Di situ kita akan tahu nih, yang namanya pikiran nantinya akan baik, akan buruk. Sebetulnya itulah kumpulan informasi-informasi zaman dahulu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi gini, aku pengen masuk lebih dalam ke ini, Bang Edmi. Ya. Jadi dengan kemudian misalnya, oke nih, masih naik sepeda motor. Ya. Terus kemudian lihat, oh ini nanti bakal jadi rumahku, bakal jadi kantorku, gitu kan? Iya. Banyak orang yang berhasil dalam hidupnya dalam konteks finansial yang menceritakan itu sebagai sebuah kenyataan dalam hidupnya. Dulu aku cuman bilang begini terus, aku repetisi, aku ulang-ulang, dan sekarang kemudian aku bener-bener bisa membeli rumah ini gitu. Nah, yang jadi masalah gini, karena kan di dalam beberapa kelas-kelas pengembangan diri itu kan membuat law of attraction bagaimana supaya kemudian itu masuk ke subconscious mind kita gitu. Dan ketika sudah masuk ke situ, supaya bisa geser ke tindakan gitu. Nah, tadi Bang Edmi menyampaikan bukan LOE-nya yang menjadikan itu sebagai terwujud, tapi lebih pada ke vision board, planning-nya, yang kemudian nanti geser ke tindakan. Nah, bagaimana supaya kemudian kita memasukkan ke bawah sadar ini dan bisa geser ke tindakan tuh? Tipsnya seperti apa? Ada satu hal yang sebetulnya menarik perhatian saya dari ucapan Bang Hendra itu. Ketika berkata, saya memikirkan rumah itu, akhirnya saya dapat. Sayangnya, orang-orang itu tidak bercerita bagaimana cara dapatkan rumahnya. Pengorbanan macam apa yang ia lakukan. Ia bekerja dari berapa jam sehari menjadi berapa jam sehari. Iya, benar-benar. Sering sekali cerita-cerita semacam itu yang terputus. Padahal itulah yang menjadi penentu. Tapi kan mana ada orang menceritakan sisi gelapnya, Bang? Orang menjadi sifat manusia. Orang menceritakan kesuksesan. Tapi jarang sekali bercerita apa pahit-pahitnya yang ia alami untuk mencapai sukses itu. Ini nggak menjual, karena ini memperlihatkan pain. Dan kita paham bahwa kita sebagai social being, ketika orang-orang bercerita tentang inilah pengorbanan yang ia lakukan, pendengar pun juga akan merasakan sakitnya pengorbanan itu. Ya nggak akan laku. Tapi kalau cuma bayangkan dapat A, dapat B, dapat C, hanya dengan berpikir, oh happy banget. Nah sekarang pertanyaan Abang, mulai dari berpikir sampai akhirnya menjadi tindakan. Sederhana seperti yang saya sebut tadi, Bang. Ada yang dinamakan sebagai fight and flight, tadi juga ada konsepnya. Kalau tantangannya itu terlalu besar, sebagai contoh, kalau hendak menulis disertasi, atau teman-teman yang sedang S1, menulis skripsi, apa yang ada dalam bayangan? Berat skripsi itu. Oh iya dong. Kita membayangkan nanti ketemu dosennya gimana, skripsi setebal apa, lalu mencari referensi seperti apa, berapa hari saya harus bergadang. Dari awal sudah berat toh. Udah kamu bayangkan aja lah, kamu sukses S1, emang skripsinya nongol? Hal-hal sederhana seperti itu aja lah saya tanya. Bayangkan kamu tuh udah dapat hasil skripsinya nongol kah? Ya kagak. Semesta mendukung kah? Ya kagak. Kita tahu skripsi. Udah kita bikin judul. Bersama dosen. Bersama dosen,
nanti kita bikin timetable. Kita targetkan skripsi ini akan selesai dalam waktu 6 bulan. Oke, 6 bulan setelah itu kita submit agar nanti publish setidaknya dalam waktu 3-6 bulan. Jadi total kita sudah siapkan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun kita bekerjanya hanya di 6 bulan pertama. 6 bulan berikutnya fokus pada submission dan revisi. 6 bulan ini kita coba pecah-pecah. Kita mulai dari kamu coba bikin apa pokok-pokok pikiran, apa ide-ide, apa yang melatar belakangi kamu. Udah pikirkan itu dulu. Nanti di bulan kedua baru kita coba mencari apa saja sih teori-teori pendukung. Nanti di bulan ketiga kita coba berpikir tentang metodologi. Dan bagaimana pelaksanaannya. Yeah. 1 bulan ini pun kita pecah menjadi pekan per pekan. Yang jelas 1 pekan ini kamu sudah kasih 5 judul. Nanti kita diskusikan sama-sama apa yang paling cocok dengan kesukaan kamu. Setelah itu, kita coba tentukan apa saja contoh-contoh paper yang mendukung. Kita pecah satu persatu. Kalau udah dipecah satu persatu, di hadapan kita, ini bukanlah masalah besar yang kita perlu takut hadapi. Kita sudah memecah apa yang mau kita lakukan sampai pada level kita sanggup melakukannya. Kita sudah meyakini itu, tak ada lagi yang namanya flight. Kita bisa fight di situ. Selesaikan satu persatu. Nah, yang menjadi masalahnya, ini kan dipecah-pecah nih. Pasti akan ada fase-fase kamu menyerah. Disitulah LOE berlaku. Nggak apa-apa. Kamu ingat lagi lah betapa menyenangkannya ini skripsi selesai. Untuk memaintain motivasi. Ini tepat. Biar tetap semangat. Betul, tetapi ketika menyatakan hanya dengan berpikir semesta mendukung, itu salah kaprah. Teman-teman perlu paham, untuk mencapai kesuksesan lagi-lagi hal-hal yang sederhana seperti ini. Tapi ini memang nggak laku bahasanya. Oke. Bang Edni, kalau misalnya kita geser dari LOA, Law of Attraction ini berubah menjadi The Law of Becoming misalnya. The Law of Becoming. Seperti halnya tadi yang kita bayangkan dan rasakan, jadi emosinya itu benar-benar sudah kita dapatkan saat ini dan kita syukuri. Dan meskipun mungkin selama 24 jam itu cukup kita lakukan selama 5 menit atau berapa, pas di saat gelombang otak kita berada di theta atau alpha gitu misalnya gitu. Nah, apakah itu cukup berkontribusi untuk kemudian semesta membantu diri kita untuk menemukan caranya? Cara menjadi tidak penting lagi, itu setuju nggak dengan statement itu? Menemukan cara atau menemukan ide itu sebetulnya ada 2 hal berbeda, Bang. Pertama, ketika kita hendak memulai sesuatu, ada nggak sih caranya menghacking otak kita agar kita tidak lagi takut melakukan sesuatu? Ada caranya. Teman-teman pasti pernah mendengar yang istilahnya itu procrastinate, menunda. Kalau kita berpikir seseorang menunda mengerjakan skripsi karena malas, sebetulnya bukan begitu. Penundaan itu terjadi karena kita stres. Procrastination, penundaan itu tidak lebih dari coping mechanism ketika kita menghadapi stres. Mana ada orang yang menunda bermain video game? Menunda bermain bola. Karena itu tidak memberikan stres apapun ke dirinya. Orang menunda-menunda pekerjaan sampai deadline gara-gara ia stres menghadapi pekerjaan itu. Kenapa ia akhirnya bisa mengerjakan deadline ketika deadline? Karena ketika deadline ia menghadapi posisi mau dapat reward atau punishment. Ia berada dalam kondisi state loss aversion. Ia tidak mau lagi mengalami kerugian. Kalau nanti gua nggak kerjakan, nanti gua dihukum oleh bos gue. Gua nggak mau dihukum, akhirnya udahlah saya kerjakan. Tapi itu bukan motivasi. Bagaimana caranya agar kita tidak lagi mengalami yang namanya stres? Pertama, dipecah-pecah targetnya. Kita kalau udah mecah-mecah, kita tahu kita tidak takut. Lalu yang kedua, kalau masih takut bagaimana? Ambil waktu sejenak. Ada yang dinamakan sebagai 5-second rules. Udah bertenang dulu, bernafas dengan baik, dengan tenang, tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas kira-kira 5 detik. Setelah itu apa? Setelah itu lakukan.
Cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah dengan melakukannya saja. Dan di sini menariknya, misalnya ketika teman-teman sudah berniat untuk olahraga pagi, paginya, besok aja deh. Besoknya lagi, besoknya lagi deh. Kenapa kita menunda? Karena kita tahu kalau kita hendak berolahraga, bangun pagi, ganti pakaian, pasang sepatu, berlari-lari berkeringat, pain ototnya, nanti pulang ke rumah harus mandi segera, ganti pakaian, udah terlalu banyak. Tapi ketika teman-teman memutuskan bertenang, lalu udah ayo lari. Tanpa disadari kita sudah berlari 30 menit. Cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah memang dengan memulainya saja. Yang bisa kita kontrol, kita coba pecah-pecah ketakutan itu menjadi pokok-pokok pikiran yang kecil, tugas-tugas yang kecil. Setidaknya itu sudah membantu. Disitulah cara kita bisa memulainya. Dan lagi-lagi yang namanya semesta mendukung, saya masih tidak mengerti konsep semesta mendukung di sini. Tapi itu sesungguhnya memang dimulai dari diri kita. Nah sekarang, ada nggak sih caranya kita tidak menunda sesuatu? Disitulah perlu yang namanya kehidupan sosial. Kita perlu juga pertemanan yang memang mendukung kita. Mungkin saja itu dimaksud dengan semesta mendukung. Ada teman-teman yang nantinya bisa mengingatkan kita. Itu boleh lah. Lebih realistis. Lebih realistis, iya. Oke. Nah sekarang Bang, kalau kita kan dengar ya, kalau kita ngomong soal kekuatan pikiran kan, ada yang namanya positive thinking. Ya. Ada yang namanya positive feeling. Iya. Nah, itu untuk mempengaruhi sebuah realita. Iya, itu lebih kuat mana? Iya. Itu memang ada istilahnya tuh, apa nama istilahnya ya? Aduh, bla 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 law lah itu istilahnya. I'm so sorry Bang, saya agak lupa nama law-nya itu. Dia bilang kalau kita memikirkan sesuatu yang jelek, cenderung itu akan terjadi. Sebetulnya konsepnya begini. Itulah yang dinamakan sebagai adaptive subconscious sebetulnya. Kekuatan pikiran apa akan terjadi. Begini, kita ini kan punya pengalaman dalam hidup. Pengalaman-pengalaman itu, informasinya ditarik oleh tubuh kita dari berbagai macam sensor. Suasana ruangannya seperti apa, suasana orang-orang ketika menatap kita seperti apa. Kita tahu nih, kapan kondisi dahulu kita merasakan kesenangan. Kapan kondisi dahulu, ini ada pertentangan. Kapan kondisi dahulu akan muncul masalah. Ketika kita menghadapi rasa senang, rasa tenang, ataupun menghadapi masalah, kita mengingat situasinya juga. Bukan hanya masalahnya, tapi situasinya. Situasi yang sama inilah yang terbaca di masa depan oleh tubuh kita. Maka ketika teman-teman merasakan sesuatu yang disebut dengan intuisi, itu tidak lebih dari kumpulan informasi. Zaman dahulu, kita merasakan, aduh ini suasananya nggak enak nih. Suasana nggak enak tuh bukan hanya sekedar pikiran, tapi kita membaca lingkungan. Aduh kalau kondisinya misalnya, kalau muka Bang Hendra seperti itu, dan cara bicara Bang Habib seperti ini, dan entah kenapa jadi telat-telat, wah ini biasanya buruk nih. Yang dimaksud dengan membaca lingkungan, ya itulah. Bukan hanya perkara masalah, tapi lingkungan yang mengitari sekitarnya itulah yang tertanam dalam diri kita tanpa disadari. Yang muncul karena kita sudah terbiasa menghadapi itu. Dan itulah yang muncul di masa depan, maka kita bisa memprediksi nih. Oh iya, ini kondisinya bagus nih. Ini kondisinya jelek nih. Kalau kita hendak syuting, pengalaman Bang Hendra, wah, kalau cuacanya seperti ini, jalanan tidak macet, apapun datang on time, biasanya hasilnya bagus nih. Lalu ada suatu ketika, karena Bang Hendra sudah ribuan kali men-take video, waduh, ini jalanannya sudah macet, lalu cuacanya juga nggak bagus, orangnya dikontak berkali-kali nggak pernah diangkat. Itulah sebetulnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memorinya Bang Hendra, yang nantinya akan ketemu lagi di masa depan. Di situ kita akan tahu nih, yang namanya pikiran nantinya akan baik, akan buruk. Sebetulnya itulah kumpulan informasi-informasi zaman dahulu. Begitu Bang Hendra. Nah, aku masih ingin memperjelas itu tadi Bang, bahwa kan katanya pikiran sama perasaan tuh beda. Sebenarnya beda nggak sih? Perasaan yang kita rasakan di sini itu tidak lebih dari bahasa otak yang disampaikan lewat jalur simpatis parasimpatis. Jadi kalau dikatakan sama atau tidak, sejatinya adalah ia saling terikat.
Oke. Apa yang terjadi di otak itulah yang dihantarkan ke rongga dada kita melalui Oke, saraf-sarafnya. sebentar. Misal nih, kita berpikir positif nih, aku berdoa dapet jodoh tahun 2030 misalnya gitu ya. Iya. Oke, doanya positif, tiap Iya. malam doa tahajud gitu. Tapi yang bergetar di tubuhnya selama 24 jam itu, Iya. perasaan-perasaan kayak takut, jodoh susah, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih cepat mempengaruhi realitas yang mana? Getaran itu tadi atau yang sebaliknya? Ada satu hal yang saya pelajari begini Bang, dan juga teman-teman perlu pahami. 80% apa yang kita khawatirkan, itu nyatanya nggak akan terjadi. Tidak terjadi. Betul. Iya, benar-benar. Dan ada satu lagi nasihat yang betul-betul saya dengarkan baik-baik Bang. Zaman dahulu, sampai beberapa tahun yang lalu, hidup saya itu hidup yang penuh stres. Sampai beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu lah. Hidupnya Bang Edmi? Iya. Oke. Apa yang membuat saya stres ini bukan tentang duit loh. Haha. Yang stresnya itu apa? Saya itu sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian di masa depan. Aduh, memikirkan nanti uang gue bagaimana, nanti pekerjaan gue bagaimana, sampai saya lupa menikmati yang namanya present day. Itu kan bahasa Inggris, hari ini kan adalah present. Iya. Hadiah. Iya. Saking sibuk memikirkan ketakutan di masa depan, saya bahkan tidak lagi menikmati masa ini. Dan itu ternyata berpengaruh ke dalam hidup saya. Begitu takut memikirkan masa depan, emosi kita terganggu, termanifestasikan dalam perilaku kita sehari-hari. Itu kan akan terbaca oleh lingkungan sekitar. Maka akhirnya saya paham, ya sudah, yang namanya hidup, kalau nggak dapat, ya itu artinya nggak rezeki. Kalau dapat, alhamdulillah. Dan bagaimana akhirnya mencapai taraf wisdom seperti itu? Itu sesungguhnya adalah pengalaman juga. Tapi di sini menariknya, Bang. Orang punya banyak pengalaman. Tapi ada orang-orang yang banyak pengalaman, cuma bertambah tua. Ada yang banyak pengalaman, akhirnya menjadi dewasa. Pembedanya apa? Pembedanya adalah pada refleksi yang dilakukan. Bukan refleksi pijat loh. Iya. Reflektif terhadap pengalamannya itu. Oke. Ia belajar dari apa yang terjadi di masa lalu untuk perbaikan ke depannya. Oh iya ya, kalau gua coba ngotot-ngototan dapat project, biasanya juga nggak akan dapat. Toh, walaupun saya stres-stres juga, saya belum tahu tentu itu akan dapat. Jadi untuk apa saya stres dari sekarang? Udah, kita nikmatilah. Karena sudah melewati fase itulah, sekarang saya lebih santai menjalani hidup. Ya karena untuk di masa depan, ya apa yang kita ketahui? Betul kita harus mempersiapkan masa depan. Tapi selain itu apa? Dengan kita mengkhawatirkan, itu tidak akan mengubah keadaan. Makanya saya ingat sekali dengan ucapannya almarhum Gus Dur itu, Bang Hendra. Iya. Anekdot, tapi itu sering diceritakan orang. Ketika ada seseorang yang menyampaikan keluh kesah kepada almarhum Gus Dur. Gus, saya ada masalah ini. Lalu Gus Dur bertanya, ada solusinya nggak? Ada. Ya udah, ngapain kau pikirin? Kan ada solusinya. Iya. Lalu suatu ketika ada lagi orang datang, Gus, punten, saya ada masalah. Lalu Gus Dur bertanya, ada solusinya nggak? Nggak ada, Gus. Ya udah, ngapain kau pikirin? Kan nggak ada solusinya. Itu sebetulnya contoh begitu gamblang. Udahlah, kita nikmati masa sekarang. Iya. Masa yang akan datang juga nggak ada yang tahu. Kalau emang nggak bisa ngapa-ngapain, ya buat apa? Ada sesuatu yang memang di luar kontrol kita, Bang. Sesuatu yang di luar kontrol, masa depan di luar kontrol. Tapi kan kita bisa mengontrol diri sendiri. Iya. Kita sudah berdoa, ya Allah, datangkanlah aku jodoh di tahun 2030. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa kamu perlu merasa takut? Kan kamu juga nggak akan tahu itu 2030 akan ada atau tidak. Dan ada satu hal, ini berkaitan dengan agama sih Bang, bukan berkaitan dengan neuroscience, jadi mohon dimaklumi, saya tidak akan menyebut agama-agama tertentu, tapi begini, kalau kita meminta sesuatu pada Tuhan, katanya, Tuhan itu memberi jawaban dengan 3 cara. Pertama, oke lah, saya kasih kamu langsung. Atau yang kedua, tunggu, saya kasih nanti di waktu terbaik. Lalu yang ketiga, saya kasih yang lebih bagus. Jawaban ketiga adalah, enggak, saya kasih kamu lebih bagus. Bang Hendra tahu tidak? Waktu saya SMA, keinginan saya itu bukan di kedokteran.
Keinginan saya itu masuk di HI, hubungan internasional. Hubungan internasional, oke. Tapi namanya orang tua lah. Almarhum papi saya, profesor. Ibu saya, mami saya, profesor juga. Pingin anak-anak itu menjadi dokter. Ya, doa orang tua lain berlaku. Yang terjadi adalah selama semester 1, semester 2, udah ancur-ancuran tuh IP saya. Oke. Jadi kalau ada orang yang bertanya, emang kamu pernah nasakom? Saya lah orangnya. Pernah mengalami fase nasakom. Saya tidak pernah mengalami fase seperti kebanyakan mahasiswa sekarang yang cum laude. Enggak, saya tidak pernah mengalami itu. Berapa IP-nya dulu? Ah? IP-nya berapa dulu? 1,8. Ya itu adalah realita masa lalu yang saya tidak bisa rubah. Saya hanya bisa menertawakannya. Semester 1, 1,8. Semester 2, 1,9. Itulah etnik. Nah, saya tetap denial. Saya tidak mau menjadi mahasiswa kedokteran. Saya maunya HI, pengen jadi diplomat gitu loh. Jangan-jangan gitu cara Tuhan ngejawab. Oh iya. Saya akhirnya menemukan ilmu sosial justru ketika saya itu menjalani pendidikan doktoral bedah saraf. Oke. Bang Hendra tahu tidak? Istilah neuromarketing itu justru saya dengar pertama sekali di Departemen Bedah Saraf. Setiap hari Selasa, kami para dokter-dokter bedah saraf itu kumpul di sekretariat. Kami inilah makan siang bersama sambil mendengar presentasi dari medical representative dan juga presentasi dari Center for Advanced Medical Imaging. Di situ peneliti di sana, associate professor menerangkan tentang neuromarketing sedang ngetrend di awal tahun 2000-an. Karena kan saya berangkat S3-nya itu tahun 2010 ya. Pertama sekalinya saya mendengar tentang neuromarketing. Justru dari bedah saraf. Siapa menyangka itu? Di situ saya akan tahu, oh ternyata ada toh gabungan antara neuroscience dengan ilmu sosial. Muncul namanya neuromarketing. Lalu ada lagi yang namanya leadership, neuro leadership. Itulah yang dulu saya kembangkan, saya bersama tim kembangkan bersama Bank Indonesia Institute dan juga UHAMKA mengembangkan neuro leadership yang juga sekarang saya kembangkan di Brunei Darussalam. Ilmu-ilmu sosial yang dulu begitu saya suka ternyata tergabungkan dengan neuroscience yang saya dapatkan di dunia kedokteran. Mungkin itu kali ya cara Tuhan menjawab. Saya maunya itu nanti di bidang sosial dan Tuhan menjawab, tunggu, ada waktunya. Enggak, nanti saya kasih lebih baik.